Assalamualaikum YouTube, ketemu lagi bersama saya Ivan Priyotomo di channel Ivan XTP. Dan selamat datang di video review Honda Civic RS yang baru. Oke, diawali dengan harga. Harga OTL Jakarta untuk Honda Civic Sedan RS terbaru ini adalah Rp567 juta, yang artinya naik 34 juta dibandingkan generasi sebelumnya yang sudah saya review di channel ini. Nah, Anda minat untuk mobil ini, silakan hubungi Mas Andrio yang nomor kontaknya sudah tersedia di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Untuk headlamp, dia sudah pakai kristal multi reflektor LED baik untuk di low beam dan high beam dengan LED lampu sein dan LED DL di atasnya. Di bawahnya ada lampu kabut depan kristal multi reflektor LED juga dengan finishing hitam doff yang nyambung dari housing fog lamp depan sebelah kanan ke housing fog lamp depan di sebelah kiri. Untuk grill radiatornya itu lebih lebar ya dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, di grill depan ada emblem RS-nya juga. Oke, yuk kita lihat mesinnya. Untuk mesin dia berkode L15BG 1500cc 4 silinder turbo dengan teknologi VTEC turbo. Mesin ini dapat menghasilkan tenaga sebesar 178 PS alias naik 5 PS dan memiliki torsi 240 Nm atau naik 20 Nm. Serta diklaim konsumsi BBM lebih irit dibandingkan generasi sebelumnya. Bagusnya mesin sudah dicat ya. Nah, tuh mau 2 BS-nya ngumpet di belakang situ, kelihatan kan? Ya. Untuk kap mesin bagusnya sudah dicat plus ada peredamnya juga. Nah, mesin ini disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi CVT. Di belakang kaca windshield depan ada kamera untuk fitur Honda Sensing yang sudah standar untuk Honda Civic generasi ke-11 yang masuk ke Indonesia. Nah, apa saja isi fitur dari Honda Sensing? Pertama, ada Adaptive Cruise Control yang bisa menjaga kecepatan konstan dari cruise controlnya dan bisa ngeset jarak buat dipertahankan sama kendaraan di depan kita. Jadi kalau mobil di depan ngerem, maka mobilnya ikut ngerem otomatis. Dan kalau mobil di depan melaju kencang, maka mobilnya ikut kencang sampai kecepatan yang kita sudah di-set tadi. Lanjut, ada Low Speed Follow yang artinya fitur Adaptive Cruise Control-nya bekerja di bawah 30 km per jam. Jadi kita bisa ikutin mobil di depan sampai berhenti, terus jalan ulang lagi. Ini sangat convenient banget kalau mobilnya terjebak kemacetan. Lanjut, ada Collision Mitigation Braking System yang pada dasarnya bisa mendeteksi kalau ada resiko tabrakan kendaraan atau pejalan kaki di depan kita, nanti mobilnya bakal dikasih peringatan. Tapi kalau kita nggak gubris, maka mobilnya bakal ngerem secara otomatis. Lanjut, ada Road Departure Mitigation yang artinya bakal dikasih peringatan kalau mobilnya keluar dari jalur tanpa menyalakan lampu sein. Ada Lane Keep Assist System yang bisa menjaga mobilnya di tengah jalur dengan bantuan koleksi dari setir. Lanjut lagi, ada Automatic High Beam yang bisa switch dari high beam ke low beam atau sebaliknya tergantung situasi lalu lintas saat malam hari, agar pengendara lainnya tidak kesilauan. Nah, fitur Automatic High Beam ini aktif di atas 40 km per jam ya. Dan terakhir ada Lead Car Departure Notification System yang bisa kasih notifikasi kalau pas lagi berhenti, misalnya di lampu merah, dan misalnya kalau kita terdistraksi main HP atau ngobrol sama penumpang lain dan tiba-tiba mobil di depan kita jalan. Nah, kita bisa dikasih peringatan yang ngasih tahu kita supaya ikut jalan juga. Untuk velg, dia pakai ukuran 17 inci, warna hitam doff dengan profil ban 21550L17. Dengan merek Yokohama Advanced Decibel. Rem depan pakai cakram dengan suspensi depan McPherson Strut. Kaca spion warna hitam glossy dengan lampu sein LED ya. Untuk finishing pilar A, B, dan C itu hitam glossy ya. Door handle warna hitam glossy juga, mode tarik dengan akses smart key model sentuh. Oke, yuk kita lihat interiornya. Duh, kok kunci sih? Oke, yuk kita lihat interiornya.
Untuk touring depan dibawahi dengan soft touch di atas, kulit di tengah dan di armrest. Nah, khusus di armrest ini ada jahitan asli warna merah, tapi kok bawahnya plastik. Selain itu, ada panel piano black lengkap dengan ambient light warna merah, dan ada tekstur warna silver di sekeliling kontrol jendela yang terlihat seperti ala-ala carbon fiber. Di bawahnya ada speaker, bak foto, dan door pocket. Sama ada tombol untuk membuka pintu bagasi. Sementara di tengahnya ada pengaturan kaca spion dengan electric retract dan auto folding tentunya. Ada pengunci pintu, pengunci jendela, dan pengaturan power window yang auto hanya di sisi driver dan di sisi penumpang depan saja. Dan di atasnya ada door handle saver. Transmisi CVT ya, 2 pedal dengan footrest. Nah, sportinya itu pedal-pedalnya pakai model aluminium. Ada tuas untuk membuka atap mesin yang posisinya ngumpet di situ. Ada tombol untuk menonaktifkan vehicle stability assist. Ada tombol untuk nyala matiin Honda Sensing. Sama ada 2 dummy tombol. Ada pengaturan dimmer, kisi AC dengan finishing silver dan piano black. Dan kok ada atur kisi AC-nya, ada suara klik-kliknya kayak mobil Audi. Dengar nggak? Untuk bahan dashboard soft touch ya. Kuncinya kayak gini ya yang sudah keyless. Dia pakai kunci mode baru dengan bentuk rounded rectangle. Nah, di kuncinya Anda bisa mengaktifkan remote engine start dan bisa membuka pintu bagasi. Sebenarnya ada kunci cadangan yang terlihat seperti kartu kredit kayak gini, atau disebut juga dengan Honda Smart Keycard yang bisa disimpan di dalam dompet. Jadi teman-teman bisa mengakses dan menjalankan mobilnya tanpa menggunakan kunci utama. Nice! Tapi konsekuensinya Anda tidak bisa mengaktifkan remote engine start. Selain itu, ada juga push button ignition yang tombolnya berada di sebelah kanan setir. Untuk instrumen cluster sudah pakai full digital berukuran 10,2 inci yang penampilannya bisa diubah-ubah, yaitu round yang terlihat seperti jarum konvensional kayak gini, dan bal yang terlihat seperti mobil balap kayak gini. Nah, untuk mengontrol layar instrumen clusternya dengan menggunakan scroller wheel, baik di sebelah kanan maupun di sebelah kiri setir. Untuk setirnya modelnya 3 palang dibawahi dengan kulit dengan sport grip di 10 dan 2. Jahitan asli warna merah di sekelilingnya dan aksen piano black juga. Ada bag di sisi pengemudi. Untuk airbag ada 6 ya sampai ke pilar untuk Honda Civic generasi ke-11 ini. Di kemudi setir, di sebelah kanan ada pengaturan adaptive cruise control dan ada tombol untuk nyala matiin lane keep assist. Sedangkan di sebelah kiri ada audio steering switch lengkap dengan pita suara. Di belakang kemudi setir di sebelah kiri ada pedal shift untuk menurunkan, sama ada pengaturan wiper yang sudah auto yang bisa Anda atur interval waktunya. Sedangkan di sebelah kanan ada pedal shift untuk menaikkan, sama ada pengaturan lampu sein, lampu utama, lampu kabut depan yang canggihnya itu lampu utamanya itu sudah auto, dan ada tombol untuk mengaktifkan Honda Lane Watch di layar head unit. Nah, ini dia. Oh iya, lampu seinnya itu sudah memiliki fitur one touch turn signal ya. Untuk pengaturan setir manual dengan tarik tuas di sebelah kiri sini. Ayo dong fokus. Tapi pengaturannya lengkap, tilt dan teleskopik. Head unit sudah terintegrasi mode floating kayak gini dengan input USB, iPod, Bluetooth, wireless Apple CarPlay dan Android Auto, dan memiliki 8 speaker. Ada all apps, ada phone, ada medianya, ada FM, Bluetooth audio streaming, smartphone connection untuk Apple CarPlay dan Android Auto-nya. Ada trip komputer. Nah, di trip komputer itu Anda bisa memperlihatkan sisa bensin, konsumsi BBM rata-rata, dan informasi konsumsi BBM tergantung dari trip A dan trip B-nya. Ada USB AM, ada pengaturan head unitnya,
Ada sistem Anda bisa gonta-ganti jam, tanggal, ganti bahasa, touch panel sensitivity, dan lain-lainnya. Smartphone connection, nah ini dia yang sudah mendukung Apple CarPlay dan Android Auto yang sudah dibilang tadi. Ada connections, ada Wi-Fi, Bluetooth, ada pengaturan layar. Anda bisa ngatur brightness, kontras, dan black level di sini. Ada pengaturan suara, ada pengaturan bass treble, balance fader, ada pengaturan kamera, ada pengaturan rear camera, dan lane watch. Ada sistem update, pengaturan jam, kompas, ada pengaturan layar, app installer, sama ada pengaturan mobilnya. Anda bisa atur driver assist setupnya di sini. Ada meter setup, ada pengaturan keyless access, pengaturan lampu, ada pengaturan pintu atau jendela, ada fitur walk away locknya juga. Contohnya nih, kalau kuncinya itu berada di dalam kantong, terus Anda tutup pintu dan gak ada orang, kalau Anda jalan menjauhi mobil, maka mobilnya itu akan otomatis terkunci. Ada info dari maintenance-nya. Di tengah sini ada ventilasi AC 2 buah yang ada suara klik-kliknya juga. Ada tombol hazard. Ada finishing piano black yang nyambung ke kisi AC sisi penumpang depan, sama ada list servernya juga. Untuk AC dia sudah dual zone ya. Jadi di sisi pengemudi dan di sisi penumpang depan bisa set sudahnya masing-masing. Dan kalau Anda atur fan speednya atau ngaturan suhunya, maka ada suara kliknya kayak mobil Audi. Mantap nih. Dengan alas semburan lengkap ke kaca depan untuk front defogger, sama ada rear defogger juga. Di bawah sini ada power outlet, lengkap juga dengan 2 port USB. Kalau di sebelah kirinya tuh colokin ke ini untuk fitur Apple CarPlay dan Android Auto. Sama sebelah kanannya itu khusus untuk charging saja. Di bawahnya ada laci penyimpanan terbuka, tapi sayangnya nggak ada wireless charging ya, seperti yang ada di pasaran Thailand. Transmisi CVT ya yang sudah dibilang tadi dengan 7 virtual gear ratio yang Anda bisa gunakan pakai pedal shifters tadi. Ada mode berkendara yaitu Econ untuk hemat BBM, Normal, dan Sport. Ada 2 kapoda, ada electronic parking brake dengan fitur auto breakout. Finishing di konsol tengahnya sini pakai tekstur warna silver ya. Ya seperti ala-ala carbon fiber lah. Armrest dia pakai soft touch kulit sintetis yang sangat empuk dengan jahitan asli warna merah. Nah, armrestnya bisa diangkat untuk mengakses ke konsol tengah 2 level. Ada yang level bawah yang lumayan gede dan level atas untuk menyimpan uang recehan yang Anda bisa lepas dan bahkan bisa ditaruh di beda posisi. Mau ditaruh di depan kek atau taruh di belakang juga bisa. Nah, konsol tengah dari Civic generasi ke-11 ini lumayan sedikit dibandingkan generasi sebelumnya. Untuk jok, dia pakai bahan kombinasi antara kulit sintetis dan suede berwarna hitam dengan motif perforated di tengah dan jahitan asli warna merah. CPO untuk bangku depan dengan head adjuster, hand grip mode retract, ada bag di pilar A, sun visor di sisi penumpang depan lengkap dengan kaca dan lampu. Untuk spion tengah dia sudah auto dimming. Ada lampu baca kiri kanan untuk bangku depan yang sudah LED akhirnya. Sun visor di sisi pengemudi lengkap juga dengan card holder, kaca, lampu, dan hand grip mode retract. Nah tadi tuh ada airbag di pilar A ya.
Ada tweeter di pilar A, ada bag di sisi penumpang depan. Untuk glove box sudah ada yang soft opening ya. Serta ini layout dari door trim bagian depannya. Tuh. Oke, yuk kita balik ke bangku belakang. Untuk pengaturan bangku pengemudinya elektrik 8 arah ya. Nah itu tuh ada airbag di kiri kanan bangku depan. Dotin di belakang senada kayak pintu depan, termasuk ada bahan soft touch kulit di tengah sampai ke armrest ini dengan jahitan asli warna merah dan aksen piano black. Tapi sayangnya gak ada ambient light ya kayak di pintu depan. Di atasnya ada door handle silver, tweeter, dan power window dengan finishing tekstur silver yang terlihat seperti ala-ala carbon fiber. Dan di bawahnya ada speaker, ban foto, dan door pocket. Duduk di bangku belakang, saya akan tutup pintu belakangnya dulu biar nggak berisik. Oke. Saya tingginya 167 cm, untuk kurang kaki lega meskipun bangku pengemudinya di set yang paling mundur, tapi ruang kepalanya lumayan sempit dikarenakan atapnya yang landai. Nah, untuk kurang gerak-gerakin kaki di bawah jok pengemudi ini juga lega ya, meskipun bangku pengemudi itu di set yang paling rendah. Untuk paha sayangnya ini bagusnya tersanggah dengan sangat baik. Ada tempat penyimpanan pocket di belakang bangku depan di kedua sisi. Ada ventilasi AC untuk bangku belakang. Dan juga kedapatan 2 port USB untuk charging. Jadi Anda tidak perlu berantem sama penumpang lain untuk ngecas gadget Anda. Nice! Enggak depan, tapi ada tonjolan yang lumayan tinggi. Serta ini layout dashboardnya dari pandangan belakang. Overall, interior dari Civic generasi ke-11 ini terlihat jauh lebih modern, lebih canggih berkat adanya fitur Honda Sensing, dan lebih sporty berkat posisi duduknya yang lebih rendah dibandingkan generasi sebelumnya. Oh iya, kisi AC-nya memakai bentuk ala-ala sarang tawon ya. Di atas ini ada lampu kabin untuk bangku belakang yang sudah LED. Handgrip untuk bangku belakang model retract dengan tambahan kait di sebelah kanan sini. Ada bag di pilar C. Sipil untuk bangku belakang sudah ketutup cover, penempatannya di belakang situ. Headrest adjustable tiga-tiganya untuk bangku belakang termasuk di bangku tengah. Dan juga kedapatan sipil 3 titik semua. Mantap. Ada armrest untuk bangku belakang dengan akomodasi 2 buah cup holder. Di bangku belakang juga kedapatan isofix dan memiliki lipatan 60-40 yang tuasnya itu berada di bagian dalam bagasi yang saya akan tunjukinya nanti. Oh, by the way, joknya ini sangat empuk untuk diduduki, baik untuk di bangku depan maupun di bangku belakang. Mantap! Untuk rem belakang cakram juga dengan suspensi belakang multi-link. Sebelum ke belakang, yuk kita nyalakan lampu-lampunya dulu. Termasuk lampu hazard. Untuk lampu belakangnya itu sudah LED ya, khusus untuk lampu rem dan lampu kecil saja. Selain itu untuk lampu mundur dan lampu senya itu masih menggunakan bohlam. Ada emblem AS di sebelah kanan, ada reflektor, ada parkir sensor belakang 4 titik, ada 2 buah muffler katai yang ini dipertahankan ya dari generasi sebelumnya, mantap. Ada kamera mundur, ada plat nomor LED, ada lip spoiler warna hitam glossy, ada defogger belakang, high mount stop lamp sudah LED, dan shark fin antena dengan finishing black glossy. Nah, kalau membuka pintu bagasi, tinggal pencet tombol elektrik yang berada di bawah logo Honda. Bagasinya kalau bangku belakangnya ditegakin, ini sangat lega sekali ya. Nah, kalau mau nambah bagasi lagi, Anda bisa melipat bangku belakangnya dengan menarik tuas di atas sini. Di bawah lantai bagasi sini
ada toolkit, dan ban serep modenya full size, velg alloy juga. Nah, rapi ya, ditutup bagasinya itu, dan di bagian rangka bagasinya sudah ketutup cover. Overall, desain eksterior dari Civic generasi ke-11 ini terlihat lebih dewasa, sporty, dan tidak banyak lekukan tajam dibandingkan generasi sebelumnya. Honda pengen main aman untuk desain eksterior dari Civic generasi ke-11 ini. Serta ini desain belakang dari Honda Civic RS yang baru. Musa sini, desain fascia belakangnya ini hampir mirip kayak Toyota Camry XP70, ya kan? Untuk tempat tangki bensin di sebelah kiri ya, yang hanya bisa dianjurkan memakai RON 91 atau lebih. Ya, sejenis Pertamax atau Shell Super lah. Nah, setelah ditarik tuas dari bagian bagasi, tinggal ditarik aja deh. Wah, kok nggak bisa ya? Ada yang nyangkut. Nah, kayak gini. Ini posisi 60-nya. Bagusnya pelipatan bangku belakangnya itu rata lantai sampai bagasi ya. Ada akses maki dengan model sentuh di pintu penumpang depan juga. Serta ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Tuh. Untuk pengaturan bangku penumpang depannya elektrik juga, tapi minus pengaturan ketinggian dan pengaturan kemiringan dudukannya seperti yang ada di bangku pengemudi. Nah, by the way, Honda Civic RS generasi ke-11 ini dirakit di Thailand ya, alias Sibiu. Oh iya, di bawah kaca spion sebelah kiri ada kamera untuk Honda Lane Watch ya. Oke teman-teman, demikian video review dari Honda Civic RS yang baru. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Jangan lupa klik like kalau suka dengan video ini, komentar di bawah, share video ini ke teman-teman lainnya. Siapa tahu video ini bermanfaat untuk kalian semua. Serta subscribe channel Fanaxik ini, plus nyalakan notifikasinya supaya teman-teman bisa tahu kalau ada video terbaru dari saya. Dan follow Instagram saya di @ivan_xb16. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di video review selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy dan bye-bye.